dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi atau punya niat untuk merubah, mengerti sendiri dan tidak akan melakukan kekerasan lagi. Kita bersama-sama bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya di masa yang akan datang. Nah, biasanya pelaku memulai dengan psikologis dan kemudian bisa berlanjut menjadi kekerasan fisik yang berat. Nah, intervensi terhadap pelaku menjadi sangat penting, tetapi pendekatannya tentu harus holistik. Jangan melakukan kekerasan, jangan mengulang untuk kedua kalinya. Peraturan apapun yang kita produk nantinya atau yang akan kita tunggu di prolegnas undang-undang KDRT bisa terjadi dan berimplementasi yang baik. Kasus-kasus psikososial itu biasanya juga terlibat atau terkait dengan medis, dengan hukum dan sebagainya. Penegakan hukum sekarang aja masih bermasalah. Sebetulnya tindak cegahnya lebih penting. Kita harus fokus pada soal pencegahan dulu dan menguatkan bahwa pencegahan itulah seperti yang Bapak Nisa bilang tadi yang jadi tujuan utama kita bukan soal perilaku. Hasil psikologi itu ke dalam ranah bahasa hukum itu yang sebetulnya diperlukan. Kata kuncinya sebenarnya adalah bahwa intervensi itu harus dilihat secara holistik, integral, diterapkannya juga pendekatannya multi bidang. Mari kita bersama-sama menggaungkan upaya ini, upaya intervensi terhadap pelaku. Intinya, tugas kami atau tugas Kementerian Sosial adalah melakukan rehabilitasi sosial kepada korban. Dengan pelakunya adalah tim dari Bapas, dan setelah itu kemudian kita sharingkan apa yang terjadi ketika ini disampaikan. Tujuannya kita tidak menggunakan ini ya tahapan perilaku tadi. Secara situasional misalnya apakah lingkungan yang abusif, masih sangat mengenai apa tuh bentuk kekerasan. Ada yang nggak beres nih, saya kalau begitu ada sedikit stimulus, saya meledak. Cara pandang dalam melihat pola relasi antara dia sebagai laki-laki dan istrinya sebagai perempuan. Bukan hanya perspektif atau pendekatannya dari kacamata hukum saja. Dulu mereka berkompetisi cuma dengan laki-laki aja, sekarang mesti berkompetisi dengan perempuan juga. Di sini, di Indonesia, kita selalu membesarkan anak kita seolah-olah nggak boleh punya hasrat seksual. Mengajari laki-laki tentang cara baru menjadi laki-laki. Harusnya laki-laki seperti ini, harusnya perempuan seperti ini. Kalau kedepannya misalnya saya harus berada di posisi menjadi seorang konselor. Lalu kemudian tema-temanya itu berkaitan dengan tema-tema yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari laki-laki. Ini sebetulnya kesempatan kita mengubah relasi bahwa orang tua bisa berperan. Dia itu akan menghormati orang yang modelnya kayak gimana, dan kita mencoba tampil seperti itu. Belum tersentuh oleh pelibatan laki-laki adalah pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif.